pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang anggota KKB Puncak diringkus polisi di Mimika. Lantamal 10 gagalkan penyeludupan ribuan kilogram sirip hiu di perairan Jayapura. Ratusan mahasiswa Jayapura berunjuk rasa mendesak Presiden menutup seluruh perusahaan tambang di tanah Papua. Buronan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Puncak, Yekis Wanimbo, tak berkutik ketika dibekuk polisi di Mimika, Papua Tengah pada hari Rabu. Yekis terlibat dalam pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Bundidok, Kabupaten Puncak pada tahun 2021 lalu. Selama ini, Satgas terus memburu Yekis untuk meminta pertanggungjawaban dan menyeretnya ke pengadilan. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan Yekis merupakan bagian dari kelompok KKB, pimpinan Lumbuk Telenggen. Ia bersama 2 rekannya membakar kantor PT Unggul. Hasil menangkap DPO kelompok kriminal bersenjata atas nama Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni pada hari Selasa 10 Juni 2025 pada pukul 14.35 WIT di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salah Makan adalah bagian dari KKB pimpinan Lumbuk Telenggen dan terlibat dalam pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mudidok, Kabupaten Puncak pada tahun 2021. Dalam rangkaian tersebut, Satgas Gakum mengamankan barang bukti yaitu 1 pucuk senjata api jenis revolver dan barang bukti pendukung lainnya. Salah Makan juga terlibat dalam aktivitas pendulangan emas di Kalikuluk untuk mendukung logistik dan pembelian senjata api KKB. Saat ini penyidik sedang mengembangkan keterlibatan Salah Makan dalam jaringan distribusi senjata api ilegal dan pendanaan KKB lainnya yang terkait dengan kelompok Lumbuk Telenggen. Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 pucuk senjata api jenis revolver dan 2 bungkus emas hasil pendulangan. Kini tersangka Yekis Wanimbo berada di posko Gakum Mimika. Yekis dijerat dengan pasal pembakaran dan makar dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Arthur melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan 35 kg sirip hiu, 800 liter bahan bakar minyak, gelembung ikan seberat 1,5 kg, dan taripang seberat 2,5 kg. Barang terlarang tersebut dibawa dari negara tetangga Papua Nugini ke Indonesia melalui jalur laut melintasi perairan Jayapura. Selain menyita barang bukti bernilai ratusan juta rupiah tersebut, TNI Angkatan Laut juga menangkap 6 orang, 4 diantaranya warga negara Papua Nugini. Menurut Komandan Satro Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Dedi Obed, penangkapan itu saat TNI melakukan patroli rutin. Petugas mencurigai kapal cepat dari Papua Nugini yang masuk ke kota Jayapura. Ternyata di dalam kapal cepat ditemukan barang terlarang. Belum selesai untuk proses hukumnya. Jadi proses hukumnya masih didalami, penyidikan lanjutan di Pangkalan masih didalami oleh Diskom Lantamal 10 bekerja sama dengan kawan-kawan dari karantina imigrasi maupun dari Polres. Bersama-sama kita bongkar apa dan siapa yang kemungkinan bermain di ranah penyelundupan, baik dari
Jayapura ke PJ maupun dari PJ ke Jayapura. Ini masih penyidikan awal. Yang pasti kami akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini keenam tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui jaringan mereka. TNI Angkatan Laut akan terus melakukan operasi pengamanan laut untuk mencegah penyelundupan karena perairan Laut Jayapura rawan penyelundupan khususnya narkotika dan pencurian ikan serta illegal logging dan illegal mining. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Mimika menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 anak sekolah dasar dan 1 pengemudi ojek di Jalan Ahmad Yani di kota Timika. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka yang bernama Malvin diduga menegak minuman keras sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu menabrak para korban. Sementara 2 orang lainnya yang ikut menumpang kendaraan tersangka diperiksa hanya sebagai saksi. Saat ini pelaku mendekam di ruang tahanan Polsek Mimika Baru. Pengemudinya yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Untuk 2 penumpang yang di dalam kendaraan roda 4 tersebut kami periksa sebagai saksi. Kemudian pemeriksaan tambahan terkait penggunaan narkotika sudah kami cek urin dan hasilnya negatif. Jadi memang murni pengendara tersebut terpengaruh minuman keras. Seperti itu. Untuk pertemuan antara kedua pihak korban, ini kan korban ada 2 suku. Kemudian dari pengemudi juga dari pihak pengemudi juga 1 sudah pertemuan kemarin, namun dilanjutkan hari ini pertemuannya sehingga belum ada titik kesepakatan. Nah, namun untuk pemberian santunan atau uang duka sudah diberikan oleh pihak pengemudi maupun saksi-saksi yang ada di dalam mobil tersebut. Kasus kecelakaan tersebut sempat memancing kemarahan keluarga korban. Mereka mengamuk dan memblokade jalan umum. Mereka bahkan membawa 2 jenazah ke lokasi kecelakaan. Petugas akhirnya berhasil membuka palang jalan dan mengarahkan keluarga dan kerabat korban untuk membawa jenazah ke kediaman mereka. Keluarga korban di Bau tidak melakukan perbuatan anarkistis dan mempercayakan kasus tabrakan maut itu ke kepolisian. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Petugas lapas bersama polisi hari Rabu merazia lapas Merauke. Dalam razia ini petugas menyita puluhan jenis barang terlarang yang disimpan napi di dalam sel tahanan. Barang-barang tersebut antara lain pisau, ponsel, parang yang dilarang sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Kalapas Merauke Derwanto mengatakan razia ini dilakukan untuk mencegah kericuhan dan tindak pidana di dalam lapas yang tentu sangat rawan terjadi. Untuk aparat penegak hukum itu membackup kita sifatnya. Ada kami menemukan beberapa barang yang beberapa diantaranya seperti contoh balok kayu, kemudian ada beberapa pisau, ya, senjata tajam, tapi pisau kecil-kecil dan beberapa alat elektronik seperti ini speaker aktif. Belum diketahui bagaimana caranya barang terlarang tersebut bisa masuk atau diselundupkan ke dalam lapas. Razia ini dilakukan juga untuk mengantisipasi kerusuhan seperti yang terjadi di Lapas Nabire beberapa waktu yang lalu, di mana sekelompok narapidana menyerang petugas lapas dengan senjata tajam. Sementara itu, seorang narapidana yang kabur sudah ditemukan namun belum bisa diliput karena masih dalam pemeriksaan polisi dan sipir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.